Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat-nikmatnya yang lain. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibai rahimani wa rahimakumullah, para santri-santri sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas adab qada'ul hajah. Kita telah membahas beberapa adab qada'ul hajah. Siapa yang bisa mengulang? Yang bisa menyebutkan kembali adab-adab yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Yang pertama, silakan disebutkan. Kalau antum hafal, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertama, adamud dukhuli illa ba'da ta'akkud min khuluwil hammam. Yang pertama, adamud dukhuli illa ba'da ta'akkud min khuluwihi. Dhamir ha di sini kembali ke al-hammam. Tidak masuk ke dalam hammam, dalam kamar mandi atau WC, kecuali sudah memastikan tidak ada orang di dalam WC tersebut. Yang kedua, taqdimur rijl al-yusra fid dukhul wa taqdimul yumna fil khuruj. Taqdim, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam WC dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar, serta berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab qada'ul hajah berikutnya, al-intibah ila taharati ma yalbasuhu athna'at takhalli. Memperhatikan kesucian pakaian yang dia pakai ketika qada'ul hajah. Jangan sampai pakaian kita terkena dengan percikan-percikan air kencing kita. Yang keempat, adamu istiqbalil qiblah au istidbariha inda qada'il hajah. Tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat ketika qada'ul hajah. Kemudian yang kelima, adamu istishabi syai'in alaihi ismullah. Tidak boleh membawa masuk ke dalam WC sesuatu yang ada di situ nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau juga di situ ada ayat dari ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Makanya kalau antum punya baju yang di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah, nah itu enggak boleh tuh dibawa masuk ke dalam kamar mandi atau peci misalnya. Di situ tertuliskan 2 kalimat syahadat.
Yang keenam, yang terakhir yang bisa kita bahas pada minggu yang lalu adalah at-ta'akkud min iglaqi babil hammam. Memastikan pintu hammam telah terkunci setelah kita masuk. Memastikan pintu hammam atau pintu WC kita sudah dalam keadaan terkunci. Itu yang keenam. Baik, kita lanjut bismillah di adab yang ketujuh. Silakan dibuka bukunya. Adab yang ketujuh dari adab qada'ul hajah yang perlu kita perhatikan adalah tajannubu kashfis thiyabi qabla al-intihai ila mawdi'i qada'il hajah wa iglaqil bab. Tajannub, tidak, menghindari, ya, tidak atau menghindari atau dilarang. Tajannub. Kashfis thiyab, kashf itu apa? Membuka pakaian. Qablal intiha ila maudi al-qada, sebelum sampai ke tempat buang hajat. Dan insyaallah ta'ala untuk antum-antum ya, insyaallah tidak ada yang melakukan kebalikan dari adab yang ketujuh ini. Karena kalau kita di kota seperti ini atau rata-rata ya, mau di kampung juga sama sekarang, hampir setiap rumah sudah ada hammam sendiri. Jadi kita tidak boleh membuka pakaian kita sebelum kita sampai ke tempat kita buang hajat, sebelum kita masuk ke hammam misalnya. Wa iglaqil bab, dan sebelum kita menutup pintu. Kapan kita baru boleh membuka pakaian kita? Pertama, setelah kita sampai dan masuk ke dalam hammam. Yang kedua, setelah kita mengunci pintu hammam. Baru ketika itu antum boleh membuka pakaian antum. Supaya apa? Supaya tidak nampak dan dilihat aurat antum. Karena kalau antum buka, atau kita ya, buka aurat kita sebelum sampai atau sebelum masuk ke dalam hammam, maka orang-orang akan melihat aurat kita, dan itu tidak boleh. Dan untuk memastikan hal itu tidak terjadi, maka ketika hammam belum dikunci, kita tidak boleh membuka pakaian kita. Ini kalau di WC umum, ya. Kalau di WC umum, insyaallah kalau di WC pribadi, kalau sudah ada orang yang ada di dalam, tidak akan ada yang masuk, ya. Kalau di WC rumah sendiri ya, di rumah-rumah antum, insyaallah taala kalau sudah ada yang di dalam, maka tidak ada yang akan masuk. Mana dalilnya? An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arada, man arada, ingin hajah, ingin buang hajat, la yarfa'u, ma mana yarfa'u, mengangkat, la tidak,
Nabi tidak mengangkat saub. Saub itu pakaian. Hatta yadnu minal ard. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yadnu itu sebenarnya apa? Mendekat. Mendekat dengan atau dari tanah. Kalau bahasa kita jongkok ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jongkok kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat pakaian beliau kecuali setelah beliau jongkok. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu yang keenam, yang ketujuh. Jadi kita dianjurkan untuk tidak membuka pakaian kita kecuali kita sudah sampai di tempat buang hajat dan pintu WC kita sudah terkunci. Hal ini dilakukan supaya aurat kita aman, supaya orang-orang tidak melihat aurat kita. Taib yang kedelapan, tarkul kalami asna at-takhalli aw as-salami aw raddihi aw az-zikri al-jahri. Tarku berasal dari taraka yatruku. Apa artinya? Taraka meninggalkan. Al-kalam berbicara. Artinya kita tidak boleh berbicara. Kapan? Asna'a, ketika at-takhalli, ketika qada'ul hajah, ketika buang hajat. Itu yang pertama yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang buang hajat. Yang kedua, au assalam, ya, juga tidak boleh mengucapkan salam, ya. Antum lagi dalam kamar mandi kemudian salam, nggak boleh. Au raddihi, atau menjawab salam. Ada teman antum lagi jalan, kebetulan WC-nya misalnya di pinggir jalan gitu ya, atau banyak orang yang lalu lalang di situ, kemudian dia mengucapkan salam kepada temannya yang di luar sebenarnya. Cuman antum dengar dari dalam, kemudian antum jawab, jangan. Jadi kalau antum dengar salam ketika antum dalam hammam, maka tidak perlu untuk menjawab salam tersebut. Au az-zikri al-jahri, atau zikir jahri. Ini yang kedelapan. Apalagi bernyanyi-nyanyi, ya. Tidak boleh. Tidak boleh ketika antum sedang buang hajat berbicara, tidak boleh mengucapkan salam, juga tidak boleh menjawab salam, tidak boleh juga zikir, atau lebih-lebih bernyanyi, ya. Itu tidak perlu kita lakukan. Wa an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, marra ala Rasulillah. Marra itu apa? Melewati. Ada salah seorang sahabat melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabulu. Ketika itu Nabi sedang kencing. Au yatawadda, atau ketika sedang berwudu. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kencing
atau sedang berwudu, ada orang yang memberi salam. Fasallama, ada orang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta farag. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam sahabat tadi hingga beliau selesai. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang kencing atau sedang berwudu, kemudian tiba-tiba ada sahabat, "Assalamualaikum." Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab salam sahabat tadi? Tidak. Ya. Begitu juga kita. Kalau misalnya antum sedang wudu nih, ya, sedang wudu, tiba-tiba ada orang salam, "Assalamualaikum." Nah, kita nggak perlu menjawab salam orang tadi langsung, ya. Kita selesaikan dulu wudu kita, baru setelah itu kita jawab salamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tajannubul bauli qa'iman li'alla yusibahu rasyashul baul. Apa arti tajannubu tadi? Menghindari, menjauhi. Apa yang kita jauhi? Al-baul qa'iman. Apa arti baul? Kencing. Qa'iman. Apa arti qa'im? Qama yaqumu fahuwa qa'im. Berdiri. Tidak kencing berdiri. Jadi baiknya, bagusnya kalau kita kencing, kita harus duduk. Kenapa kita harus duduk? Li'alla yusibahu rasyashul baul. Supaya pakaian kita atau bahkan kita sendiri tidak terkena dengan percikan kencing kita. Ini salah satu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar ketika kita kencing hendaknya baiknya kita duduk. Mana dalilnya? Wa an Aisyah qalat, dia berkata, man haddatsakum. Man, apa arti man? Siapa saja. Haddatsakum, memberitakan, menceritakan kalian, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mendengar nama Nabi disebut, kita dianjurkan untuk bersolawat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, bahwasanya Rasul itu kalau kencing beliau berdiri. Kata Aisyah, siapa-siapa yang memberitahukan kepada kalian bahwasanya Nabi kalau kencing berdiri, fala tusaddiquhu. Kata Aisyah, maka jangan kalian percaya kepadanya, jangan kalian membenarkannya. Ini perintah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan, ma kana yabulu illa jalisan.
Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan jalis. Apa mana jalis? Jalasa yajlisu, duduk. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing kecuali dalam keadaan duduk. Makanya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baiknya bagusnya meniru apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, istri beliau, yang senantiasa tahu bagaimana kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang pengetahuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi itu tidak pernah kencing kecuali duduk. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bagusnya, baiknya kalau kita kencing kita harus duduk. Wa hunaka rukhsatun, dan di situ ada rukhsah. Apa arti rukhsah? Keringanan. Di situ ada rukhsah, keringanan. Fil bauli qa'iman, di atau kencing berdiri. Ada keringanan untuk kencing berdiri. Li daruratin, kalau darurat. Au uzrin, atau karena ada uzur, nggak bisa duduk misalnya, kakinya nggak lentur, keras karena lututnya luka misalnya. Kalau duduk nggak kuat. Kalau uzur boleh. Aw maradin, atau karena sakit. Maka bagi orang yang memiliki kondisi seperti ini tidak mengapa baginya untuk kencing sambil berdiri, sambil menjaga diri, ya, agar dia tidak terkena dengan percikan atau pakaiannya tidak terkena dengan percikan air kencingnya. Jadi baiknya, sunnahnya, kalau kita mau kencing kita duduk. Tapi kalau misalnya nggak bisa, darurat, karena misalnya tempat kencingnya kita harus berdiri kayak yang biasa, yang banyak kita saksikan di tempat-tempat umum, harus berdiri, maka mau nggak mau harus berdiri. Dalam kondisi seperti ini maka tidak mengapa. Fa'an Hammam ibn al-Harith, dari Hammam ibn Harith, anna Jariran, bahwasanya sahabat yang mulia Jarir, bala qa'iman, suatu hari beliau kencing dalam atau dengan cara berdiri, kencing berdiri. Thumma tawaddu'a, kemudian setelah beliau kencing beliau berwudu. Wa masaha 'alal khuffain, kemudian setelah itu mengusap sepatunya. Wa shalla, dan beliau salat. Fasa'altuhu an dzalik, kemudian aku pun bertanya, kata Hammam, saya pun bertanya kepada Jarir tentang apa yang dilakukan tadi, tentang kencing berdiri tadi.
Kemudian fadzakara 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala mithla dzalik. Kemudian Jarir menceritakan kepadaku, menyebutkan kepadaku bahwasanya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perbuatan tersebut. Pernah kencing dengan cara berdiri. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dalam kondisi keadaan tidak memungkinkan kita untuk duduk, maka tidak mengapa untuk berdiri. Yang ke-10, ghuslul yad qabla al-bad'i bil istinja. Mencuci tangan sebelum memulai al-istinja biha li'alla yatasharrabu musamul jild al-ma' an-najis. Kita dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum istinja, sebelum beristinja. Apa itu istinja? Menghilangkan najis atau bersuci ya dengan air. Supaya apa? Supaya air najis tidak menyerap di pori-pori kulit. Ini yang ke-10. Apalagi kalau misalnya antum baru selesai makan kemudian langsung sakit perut gitu ya, belum sempat cuci tangan, langsung masuk ke hammam misalnya. Antum belum cuci tangan, kemudian antum istinja, nanti bahaya tuh. Apalagi kalau misalnya di tangan antum ada bekas cabai misalnya. Kalau kena panas nanti. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kita memastikan tangan kita sudah kita cuci ya, sudah bersih sebelum kita istinja. Itu yang ke-10. Yang ke-11, al-qiyamu bil istinja bisti'mal al-yad al-yusra. Istinja atau cebok dengan menggunakan tangan kiri. Kalau antum mau cebok, mau istinja, maka antum pakai tangan kiri. Sebaliknya, kalau antum mau melakukan hal-hal yang baik, pakai tangan kanan. Termasuk makan, minum juga harus pakai tangan kanan. Jangan sampai kita makan dengan tangan kiri. Mana dalilnya? Kita dianjurkan ketika kita istinja dengan menggunakan tangan kiri dari Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi, dari bapaknya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih. La yumsikanna, jangan sekali-kali, yumsik, memegang, salah satu di antara kalian memegang dzakarahu, zakarnya, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, ketika kencing, wala yatamassah minal khala biyaminihi, juga tidak boleh cebok dengan tangan kanannya, wala yatanaffas fil ina, dan tidak boleh bernapas ketika minum di ina, di bejana.
ketika antum minum pakai gelas, antum tidak boleh minum sambil bernapas. Kalau mau bernapas, stop dulu, angkat dulu gelasnya dari mulut antum, baru setelah itu napas. Tapi poin yang ingin ditekankan dalam hadis ini adalah yang pertama, sampai yaminihi, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala biyaminihi. Sampai di sini. Yang setelahnya itu pembahasan di adab yang lain, yaitu adab makan dan minum. Jadi kita kalau mau istinja dengan tangan kiri. Dan insyaallah ini sudah mafhum ya, karena sudah biasa dari kecil, insyaallah tidak ada masalah dengan adab yang ke-11 ini. Yang ke-12, tanzifu makanil khala. Tanzif, membersihkan, makanil khala, tempat buang hajat. Ba'da qada'il hajah, setelah buang hajat. Jadi setelah buang hajat, setelah kencing atau buang air besar, kita harus bersihkan, kita harus siram. Supaya apa? Hatta la yabqa atharun wala raihah. Supaya tidak ada bekas-bekasnya dan juga tidak ada lagi bau-bau yang kurang sedap. Ini penting ini. Ya, penting bagi kita semua, khususnya nanti ketika antum sudah balik pesantren. Jangan sampai kita buang hajat, bisanya hanya membuang, membersihkan nggak bisa. Tapi insya Allah nggak ada yang kayak gini ya. Insya Allah tidak ada. Jadi adab yang ke-12, membersihkan toilet setelah buang hajat sampai tidak ada bekas dan tidak ada baunya. Terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan siang kali ini, ghuslul yadaini bil ma'i was sabuni ba'dal khuruji mubasyarah. Yang ke-13, ghuslu, mencuci tangan, al yadain, kedua tangan, bil ma' was sabun, dengan air dan sabun, ba'dal khuruji mubasyarah, setelah keluar dari hammam. Atau misalnya kalau di hammam kita sendiri, di dalam hammam sendiri, setelah kita istinja, setelah kita cebok selesai itu langsung cuci tangan dengan sabun yang ada di dalam WC itu sendiri. Nggak perlu kita keluar ya. Ini kalau misalnya hammam umum kemudian di luar disediakan wastafel untuk cuci tangan misalnya, maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya hammam di rumah sendiri, di situ sudah ada sabun, maka selesai buang hajat, selesai istinja, maka langsung cuci tangan di situ, nggak masalah. Inilah setidaknya ada 7 adab ya yang bisa kita bahas pada kesempatan siang yang baik ini. Semoga bisa dipahami dan yang paling penting adalah bisa kita amalkan bersama. Taib, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.